Bangga, yang penting tak seperti telaga, dapat membawamu pada titik dahaga. Berusahalah dalam tiap doa, insya Allah dikabulkan oleh Yang Kuasa. Yang luar biasa menjadi biasa ketika sudah terbiasa. Matius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Jadi di video kali ini saya akan ingin membagikan video debat antara Rocky Gerung dengan si manusia 20T, Natalius Pigai, di mana ternyata hanya Natalius Pigai yang mampu membuat Rocky Gerung itu bingung, guys. Agak lain kan. Sampai-sampai dalam video ini Natalius Pigai itu kemudian mengatakan I love you kepada Rocky Gerung. Ada apa? Ya, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya bersama. Rocky Gerung versus Natalius Pigai. Check it out. Semuanya ini sesat pikir, termasuk Bung Rocky. Saya yakin tadi Anda melihat gatal untuk bicara. Saya berikan kesempatan, silakan. Ya, saya terangin dulu sesat pikirnya Pigai itu. Kayak tenang. Benar tadi bahwa right to vote. Tapi nggak berhenti di situ. Mesti ada conditional supaya right to vote itu menghasilkan free competition. Itu dasarnya kan. Free competition, hanya disebut free competition kalau ada yang disebut sebagai candidacy yang betul-betul tidak dihalangi atau tidak diistimewakan. Jadi itu sama seperti right to vote, iya betul, tapi kita mesti pilih kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung bolong ya udah kelihatan ada kucing istana di situ. Itu aja udah bias kan? Ada kucing istana di dalam karung. Kita udah tahu. Jadi kemampuan kita untuk membela seseorang hanya karena dia kucing istana mempengaruhi dua kucing yang lain. Saudara Pigai, right to vote-nya di mana? Pertanyaannya bukan right to vote, just voting apa enggak? Right itu ada pada saya, tapi saya tuntut vote saya itu adil apa tidak. Itu dasarnya yang pertama. Yang kedua tadi soal TSF. Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam, ini doa gue terakhir tuh. Nah hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran. Bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih. Gak penting di situ kan. Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang gak mungkin disodorkan kan. Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa ngomong nih si Pigai. Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan jangan sampai di sini kita onani intelektual. Menerima enggak? Karena itu saya bilang tadi, MK Nanti mereka akan proses enggak? Menerima enggak? akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya. Oke. Silakan. Oh ya. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism. Supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya, bawa aja datanya tuh, terus-terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan.
Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Kan itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya, begini, saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Udah itu udah Kalau persyaratan formil, gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang ini nggak fakta. ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Ini nggak ada soal fakta dan Tapi logika. bahwa logika itu membuka pintu untuk Astaga. masuk entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain Kalau bantah saya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka Ya, maka itu artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah, Ya iya itu. kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. udah soalnya. Gini. Undang-undangnya Jadi, menyatakan enggak, demikian. enggak. Kita Ngerti saya sebagai warga undang-undangnya. negara Ya itu tadi yang saya- wajib tunduk dan taat kepada aturan Nyerocos, aturan mulai hukum nyerocos yang si mengatur Mawali. negara ini. Bos Pigai. Kecuali kalau Anda Bos mau ingin Pigai. berdiri membangun Bos sebuah Pigai. negara, Bos kemudian mengelola negara dengan Bos. hukum rimba, silakan. Tapi harus Ini dihiraukan. negara hukum. Rekstad bukan Mokstat. Pigai itu Ini nggak- Rekstad bukan Mokstat. Anda tuh nggak tunggu, ngerti tunggu, tentang ya. Mahkamah Masih Konstitusi. lagi. You know. Yang paham itu teman Anda Fahri Bahmid. Ya, Yang Anda katakan bukan. itu Ini kan kalian baru mengerti bab hal-hal pertama. tentang teknis-teknis mengenai hal-hal yang berperkara sifatnya di dalam. formal. Memang ada formalitasnya, mengajukan permohonan, angka-angka dulu dan lain sebagainya. Tapi itu baru introduction. Ya. Yang dalamnya ada lagi yang kualitatifnya. Disitulah munculnya yang terstruktur, sistematis, masif dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu, itu kalau kita bicara tadi saya bilang, kalau excessive power digunakan dan membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak bebas, negara lain itu batalkan tuh pemilu. Begini, Ya. excessive Jadi, use of power sebentar itu dulu. fakta menggerakkan Karena sistem itu- negara. karena Mana itu saya sistem katakan, negara yang digerakkan? kalau Itu Anda yang penting. mengatakan bahwa Nggak itu hanya bisa dong. angka-angka, Jangan Anda nggak asal-asal. paham. Excessive Anda use of tidak power paham itu kalau bukan ketika bahasa bilang hukum. Nyerocos. Itu doang. bahasa Ya. bahasa keamanan itu, ketertiban atau itu penggunaan putusan kekuatan negara. MK di dunia bukan ini, penggunaan di Thailand, di kekuasaan Georgia hukum. dan beberapa negara lainnya, itu ketika dia membatalkan pemilu, bukan hanya soal angka-angka. You Oke. understand what I mean? Ya, I know. Oke. I know. Oke, kita akan lanjutkan nanti. Tapi No. excessive use of power Iya. itu tidak bisa bicara Jadi tentang dia ini nggak ngerti MK, sosok bicara MK. Nanti Bukan, kita akan- Saya nanti sama kita akan- Fahri ini sudah bicara dengan MK itu udah biasa itu. Ya, Dia tapi nggak ngerti MK. ini kan datang ke hal-hal MK jangan pernah teknis dia. Oke, EC ya. itu. Nanti kita akan Ini kita bicara tentang Kita akan bernegara, kembali saat lagi bukan tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pigai. Jadi demikian video dari perdebatan dari Rocky Gerung dan Pigai. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah memang betul hanya Pigai yang mampu membuat Rocky Gerung bingung? Aduh, si manusia 20T ini memang aneh guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.